Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak pembimbing yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naufal Amjari Asdi. Saya dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Priok. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis isu kontemporer, konflik kepentingan ASN. Oke, untuk latar belakangnya ini, sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki peran penting sebagai pelayan publik yang harus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti pungutan liar, gratifikasi, serta penyalahgunaan wewenang. Permasalahan tersebut pada dasarnya berakar dari konflik kepentingan yang hingga saat ini masih menjadi isu aktual dan sering terjadi di berbagai instansi pemerintah. Dalam analisis ini, saya menggunakan tiga sumber berita dari media digital. Yang pertama dari CNN Indonesia terkait kasus kepala imigran Batam yang dicopot akibat pungli terhadap WNA. Lalu yang kedua ada dari Niaga Asia mengenai dugaan pungli berkedok sumbangan ASN di Samarinda. Lalu yang ketiga itu dari Detik Zone tentang pungli petugas lapas Kediri dalam pengurusan remisi narapidana. Nah, ketiga berita ini menunjukkan bahwa praktik konflik kepentingan itu masih terjadi di berbagai sektor. Selanjutnya, identifikasi isu. Berdasarkan analisis, diperoleh isu utama, yaitu maraknya pungutan liar sebagai bentuk konflik kepentingan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan untuk sub-isunya meliputi penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, ketidakadilan layanan, serta lemahnya pengawasan internal. Selanjutnya, kita analisis peringkat isu dari ketiga isu tadi. Hasilnya menunjukkan bahwa kasus imigrasi Batam memperoleh nilai tertinggi dan menjadi peringkat pertama, diikuti isu sumbangan ASN dan lapas Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa kasus imigrasi Batam ini paling aktual, paling berdampak luas, dan paling layak menjadi prioritas penanganan. Lalu ini ada fishbone diagram, diagram fishbone, penyebab penyebab konflik kepentingannya. Untuk mengetahui akar penyebab digunakan analisis diagram fishbone. Nah, untuk beberapa faktor utamanya adalah dari man-nya atau orangnya, di mana masalahnya adalah ada di integritas ASN yang rendah dan penyalahgunaan jabatan. Lalu ada juga materialnya. Materialnya ini adalah berupa informasi biaya layanan yang tidak jelas dan minimnya media informasi. Lalu ada juga mesinnya. Mesinnya ini berarti sarananya, yaitu adalah digitalisasi yang belum optimal dan adanya celah manipulasi yang ada di sistem. Lalu yang terakhir ada metodenya. Metodenya ini diantaranya adalah SOP yang tidak transparan dan prosedur layanan yang berbelit. Selanjutnya, analisis USG, prioritas penanganan isu. Selanjutnya dilakukan analisis USG terhadap tiga isu tadi. Berdasarkan penilaian USG, nah hasilnya adalah isu imigrasi kepala imigrasi Batam dicopot akibat pungli terhadap WNA menjadi prioritas utama dengan nilai 15. Artinya, isu ini memiliki urgensi yang tinggi, dampak yang serius, dan serta potensi berkembang jika tidak segera ditangani. Isu pungli imigrasi Batam ini memiliki dampak paling luas terhadap citra instansi dan mendesak untuk segera ditangani secara tegas. Selanjutnya, identifikasi dan gagasan solusi. Jenis konflik kepentingan ini terjadi meliputi konflik antara kepentingan pribadi dan jabatan, lalu ada konflik finansial,
Lalu ada juga konflik relasi. Nah, sumber masalahnya ini berasal dari faktor ekonomi, kekuasaan, sistem yang lemah, serta rendahnya integritas. Nah, gagasan alternatif menurut McNamara, nah, solusi yang dapat dilakukan nih antara lain avoidance, yaitu digitalisasi layanan untuk mengurangi interaksi langsung. Yang kedua ada accommodation, yaitu adalah pembinaan dan pelatihan ASN secara berkala. Lalu yang ketiga ada compromise, yang dimaksudkan adalah penguatan SOP dan prosedur kerja. Lalu yang keempat ada competition. Nah, ini adalah penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Lalu yang kelima ada collaboration, yaitu pengawasan bersama dan partisipasi publik. Nah, selanjutnya opini dan rekomendasi. Menurut saya konflik kepentingan ASN ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif, yaitu yang pertama, peningkatan integritas ASN, yaitu pembinaan moral dan etika ASN melalui pelatihan berkala. Yang kedua, digitalisasi sistem, di mana kita mengimplementasikan sistem layanan online untuk mengurangi ruang pungli. Lalu yang ketiga ada transparansi, di mana kita harus mempublikasikan SOP dan biaya layanan secara terbuka. Dan yang terakhir adalah pengawasan ketat, yaitu penguatan fungsi pengawasan dari internal maupun eksternal. Lalu untuk penutup, konflik kepentingan merupakan akar masalah praktik pungli. Dampaknya sangat luas terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh dan juga solusi komprehensif. Perlu pendekatan menyeluruh melalui integritas ASN, perbaikan sistem, dan penguatan pengawasan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga analisis ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan pungutan liar dan peningkatan integritas ASN di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.